Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nur Sulistianingsih, kakak dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan atau membawakan materi yaitu tentang peta persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja kakak akan menjelaskan apa itu peta persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Baik, banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana saja sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari beberapa ahli tersebut, ada satu pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar pemikiran paling kuat, yaitu pendapat dari sejarawan asal Belanda, yang mengatakan bahwa sejak zaman batu Neolitikum hingga zaman perunggu, telah terjadi migrasi berskala besar yang dilakukan oleh penduduk dari daratan Asia ke berbagai kepulauan di sebelah selatan yang disebut Austronesia. Penduduk yang berasal dari daratan Asia, terutama Yunan atau di sekitar lembah Sungai Mekong, Cina, dan lembah Sungai Salwen, India, yang disebut sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Sistem berlayarnya dilakukan secara berkelompok dan terdiri atas beberapa gelombang, tanpa mengenal rasa takut hingga menempati beberapa pulau di Indonesia. Berdasarkan waktu, kedatangan, serta daerah yang pernah kali ditempati bangsa Melayu Indonesia ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Proto-Melayu, 2. Bangsa Deutero-Melayu, dan 3. Primitif. Kemudian ini adalah contoh dari perahu bercadik, yaitu alat transportasi yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk melewati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian adik-adik, ini adalah bangsa Proto-Melayu. Bangsa ini datang sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur. 1. Jalur barat dan jalur timur. Jalur pertama melalui jalur barat dan membawa kebudayaan berupa kapak persegi. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari kapak persegi. Bisa kalian perhatikan sendiri adik-adik. Ya, kemudian keturunan Proto-Melayu yang melalui jalur barat adalah suku Batak, suku Nias, suku Dayak, dan suku Sasak. Selanjutnya, jalur kedua melalui jalur timur dan membawa kebudayaan berupa kapak lonjong. Ini adalah contoh dari kapak lonjong. Bisa kalian perhatikan sendiri ya. Kemudian, keturunan Proto-Melayu yang melalui jalur timur adalah suku Toraja, Papua, Ambon, Ternate, dan suku Tidore. Kemudian, ada beberapa rute perjalanan ras Proto-Melayu. Bisa kalian perhatikan sendiri ya adik-adik. Ini ada gambar peta, yang dimana gambar peta ini akan ada jalur-jalur yang dilewati oleh bangsa Proto-Melayu. Kemudian jalur barat, Yunan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Bali, dan ada pula yang menuju Kalimantan dan berakhir di Nusa Tenggara. Kemudian jalur timur, Yunan, Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, selanjutnya sampai ke Australia. Kemudian bangsa Deutero-Melayu. Bangsa ini datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui jalur barat. Kebudayaan mereka sudah lebih maju dibandingkan Proto-Melayu. Mereka sudah berhasil membuat peralatan dari perunggu dan besi. Contohnya kapak corong. Kalian bisa lihat sendiri. Di bawah ini adalah contoh dari kapak corong tersebut. Ini adalah salah satu peninggalan dari bangsa Deutero-Melayu. Kemudian keturunan bangsa Deutero-Melayu adalah suku Jawa, Bali, Madura, Sunda, Bugis, Minang, dan Banjar. Selanjutnya adik-adik, ada rute perjalanan dari Deutero-Melayu, Yunan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Melayu, Sumatera, kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Dan kemudian ada Melanesoid. Bangsa lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah bangsa Melanesoid.
Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur, Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru, dan adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup untuk berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Peradaban Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum atau peninggalan Melanesoid adalah kapak genggam. Baiklah adik-adik, sekian materi yang dapat kakak bawakan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.